Ya, shalom adik di sekolah minggu. Shalom Kak. Kayaknya kurang semangat. Sekali lagi kakak sapa ya. Shalom adik di sekolah minggu. Shalom Kak. Ya, adik di sekolah minggu pasti udah rindu sama guru-guru sekolah minggunya ya kan? Ya karena kita udah 2 minggu nggak ada ibadah sekolah minggu. Tapi adik di sekolah minggu tetap harus semangat meskipun kita ibadahnya harus di rumah. Ya, kita mau mulai ibadah kita, tapi seperti biasa kalau kita mau mulai ibadah, semuanya Alkitabnya harus dipersiapkan. Udah dipersiapkan belum? Sudah Kak. Pastinya udah ya. Ya, kita mau mulai ibadah kita, adik di sekolah minggu, semuanya duduk yang manis, dipersiapkan hati dan pikirannya. Kita mau mulai ibadah kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala berkat dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberkati kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, orang tua kami, maupun semua orang Tuhan yang ikut beribadah bersama kami. Kiranya Tuhan berkati Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Tuhan berkati Tuhan hati dan pikiran kami agar kami dapat memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kami dapat mengerti firman Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan dapat kami pelajari Tuhan untuk kehidupan kami ke depannya juga. Kiranya Tuhan berkati juga Tuhan agar semakin hari kami semakin rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hadiah di sekolah minggu, kita mau mulai ibadah kita. Kita bernyanyi lagu yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Semuanya nyanyi dengan semangat. Iya, adik-adik sekolah minggu, ayat bulanan kita pada hari minggu ini yaitu diambil dari Yosua 24 ayat 15. Demikianlah bunyinya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kakak ulangi sekali lagi. Ayat bulanan di bulan Februari ini diambil dari Yosua 24 ayat 15. Demikianlah bunyinya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Dan
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, dari sekolah minggu, semuanya duduk yang manis. Kita akan mendengarkan pengumuman dan kita akan berdoa syafaat. Tapi kita bernyanyi dulu dengan lagu yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Shalom adik-adik, pengumuman kita sekarang, kita masih tetap ibadah di rumah ya. Kita mempersiapkan diri kita walaupun di rumah, kita tetap belajar firman Tuhan, baca firman ya, dan rajin belajar untuk dapat kita mengisi waktu luang kita pada saat sekarang ya. Ya adik-adik, kita itulah dulu pengumuman. Sekarang kita doa syafaat ya. Kita berdoa, lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan Tuhan yang telah memberikan kesehatan kepada kami. Kembali kami Tuhan memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan kami di dalam ibadah kami mengikuti di dalam rumah masing-masing, Tuhan tetap menyertai kami. Berkati ibadah kami ini menjadi pujian hormat bagimu Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, di masa-masa sulit ini Tuhan, kami serahkanlah hidup kami kepada tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah Tuhan memberkati kehidupan kami, walaupun kami mengikuti ibadah di rumah. Tuhanlah menjagai kami. Jauhkan dari kami Tuhan sakit penyakit, mara bahaya, bahkan Tuhan orang-orang jahat. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan setiap firman yang kami mau dengarkan. Dan Engkaulah Tuhan Yesus yang memberkati kami, menjagai kami di setiap kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati anak-anak kami Tuhan, khususnya jemaat HKBP Immanuel Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Engkaulah Tuhan menjagai mereka, walaupun mereka dari rumah Tuhan beribadah, Tuhanlah tetap melindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bapa yang baik di dalam sorga, pada saat ini kami serahkanlah Tuhan jemaat HKBP Immanuel. Tuhan Yesuslah yang memberkati. Engkaulah Tuhan
yang memberikan kesehatan. Jauhkan dari kami Tuhan virus corona. Biarlah Tuhan Yesus Engkau melenyapkan virus corona dari muka bumi ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pendeta kami Tuhan dan Parhalado. Tuhan Yesuslah yang memberkati mereka. Mampukan Tuhan pendeta kami untuk memimpin gereja kami dengan hikmat bijaksana daripadamu. Bapak yang baik, begitu juga orang tua anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel Tuhan Yesus. Jagai mereka Bapak, berikan kesehatan, berkati setiap pekerjaan mereka Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat pemerintah kami Tuhan, khususnya Presiden sampai ke kepala lorong. Bapa, Engkau memberkati mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Supaya kami Tuhan dapat Tuhan sejahtera di dalam bumi Indonesia ini. Bapa yang baik, ampunilah kami Tuhan Yesus dari segala dosa pelanggaran kami. Layakkanlah kami Tuhan menerima berkat Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, udah dipersiapkan tadi Alkitabnya kan? Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, semuanya duduk yang rapi, duduk yang tenang. Kita bernyanyi lagu dari buku ND nomor 557 yang berjudul Daudu Menggar. Baiklah, untuk mendengarkan khotbah pada pagi ini, kita berdoa dulu. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus, pada pagi ini Tuhan kami merasakan kehadiran-Mu. Karena kami merasakan kebahagiaan di mana pagi ini kami bisa mengikuti kebaktian. Walaupun kami kebaktian melalui online, tetapi kami merasakan kehadiran-Mu. Tuhan, berikan kami petunjuk agar kami bisa mengenal kasih-Mu dan bisa kami mengikuti khotbah dengan baik. Jadikanlah khotbah ini supaya kami sadar akan diri kami, supaya kami tahu bahwa kuasa Tuhan sangat ada dan kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu dan Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, pagi ini anak-anak kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berikan kepada mereka pencerahan agar mereka selalu ingat akan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan itu bisa menyentuh hati dan pikiran kami, agar nama Tuhan dibesarkan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak kami yang
tersayang, khotbah minggu ini adalah Minggu Istimewa 14 Februari 2021 yang diambil dari Nas Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Jadi sebelumnya kita mulai membaca. Siapa yang punya Alkitab, buka Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ya, yang punya Alkitab supaya dibuka Alkitab, Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Saya baca ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan sengsara kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami yang kekasih, khotbah minggu ini adalah mengingatkan bahwa Yesus itu sangat sayang kepada kita. Dia mau berkorban untuk umat manusia. Mungkin pengalaman kamu sebagai anak-anak kami, bila kamu melihat temanmu sedang diganggu anak lain yang usil, apa yang akan kamu lakukan? Teman yang baik pasti akan berusaha membela dengan cara mengingatkan anak yang usil itu bahwa mengganggu teman bukanlah perbuatan yang baik. Seringkali sikap yang usil jadi terhenti karena ada orang lain yang datang membela dan mengingatkan bahwa perbuatan mengganggu itu sangat tidak menyenangkan dan membuat jengkel perasaan. Sekarang cobalah ingat siapa saja teman yang baik yang kamu miliki di sekolah Anda. Pasti ada, bukan? Jadi teman itu bermacam-macam ya. Ada teman yang baik, ada teman yang cuek, ada teman yang jahat ya, suka mengganggu dan lain-lain. Tetapi itu semua adalah teman kita. Bagaimana dengan teman yang baik yang kamu miliki di sekolah minggu? Nah, di sekolah minggu pun waktu Anda ikut kebaktian ya, sebelum Covid kita hadir di gereja. Tapi kalau sekarang karena Covid, kita tuh dari rumah masing-masing mendengarkan firman Tuhan. Yang pasti ada juga. Namun yang paling penting, yang perlu selalu kita ingat adalah kita memiliki teman yang paling baik yang kita miliki dalam hidup kita, yaitu apa? Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mau berkorban untuk menyelamatkan umat manusia.
Tuhan Yesus adalah teman yang sangat baik karena Dia tidak hanya menjaga kita, namun juga membela kita dengan membebaskan kita dari kuasa kejahatan. Kebaikan Tuhan Yesus digambarkan dalam firman Tuhan saat ini dengan membela kita supaya jangan kita kena hukuman karena kesalahan dan dosa kita. Sebagai gantinya, Tuhan Yesus memberi dirinya, menanggung derita dan bahkan disalibkan atas kesalahan dan dosa kita. Jadi kasih sayang Tuhan Yesus dalam membela kita juga bisa kita rasakan dari kehadiran orang-orang di sekitar Anda yang bersedia merawat dan membela kita. Anak-anak memiliki keluarga yang selalu bersedia membela kita dan melindungi kita. Tetapi ada kalanya justru ada orang yang tidak senang dibela. Itu karena orang tersebut merasa dirinya kuat dan mampu melindungi dirinya sendiri. Jadi anak-anak seharusnya janganlah seperti itu. Sebagai anak-anak masih banyak hal yang belum mampu dilakukan sendirian, termasuk melindungi diri. Itu sebabnya kalau anak-anak keluar rumah harus minta izin dan sepengetahuan orang tua, supaya bila ada kesulitan terjadi, orang tua bisa mengetahui dan segera memberi pertolongan. Selain itu, orang tua juga memperlengkapi anak-anak dengan nasihat. Anak-anak yang selalu ingat nasihat orang tua akan selalu berhati-hati dalam tindakannya, apalagi saat dia berada di luar rumah, jauh dari orang tua. Anak-anak perlu menyadari bahwa tidak semua orang berperilaku baik. Anak-anak perlu menyadari bahwa tidak semua orang berperilaku baik terhadap sesamanya, ya, terutama anak-anak. Penjahat sering menganggap anak-anak sebagai orang lemah karena masih terbatas dalam tenaga maupun belum bisa membela diri. Kadang-kadang anak-anak yang terlalu percaya diri bisa terpengaruh pergaulan-pergaulan yang mengarah kepada hal-hal yang buruk yang dapat merugikan anak-anak itu sendiri. Jadi dalam hidup ini, masa anak-anak itu adalah masa yang paling sulit. Kenapa? Dia harus bisa menjaga diri. Oleh karenanya, peranan orang tua juga sangat penting untuk mendidik anaknya. Terus terang, ya, kalau kita lihat Amsal 29 ayat 17, siapa yang punya Alkitab ya baca Amsal 29 ayat 17, apa katanya? Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi orang tua juga mendidik anak-anaknya, karena apapun namanya nanti, anak-anaknya nanti akan memberikan hasil yang terbaik untuk masa depannya. Orang tua akan merasakan kesenangan apabila anak-anaknya berhasil. Tidak hanya berhasil dari segi cita-cita atau ekonomi ataupun harta, tetapi anak-anak itu harus takut kepada Tuhan. Jadi semua itu sia-sia bagi orang tua bila anak-anak tidak hormat kepada orang tua. Jadi anak-anak di sini perlu hati-hati terhadap ajakan-ajakan dari orang yang berencana menjerumuskan anak-anak. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, akibat pergaulan bebas, banyak anak-anak yang salah pergaulan. Terus terang, banyak anak-anak salah pergaulan. Kenapa?
karena terlalu bebas. Jadi orang tua juga membatasi atau mengontrol, mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus kepada pergaulan-pergaulan yang merugikannya sendiri. Jadi sering terjadi anak-anak diajak untuk malas belajar, sering diajak melakukan perbuatan jahat, ya seperti misalnya mencuri, berkelahi, ataupun merundung, membuli anak-anak lain. Sebagai anak-anak Kristen, maka kalian perlu berhati-hati supaya jangan mudah dipengaruhi oleh orang-orang jahat. Itu dia. Jadi akibatnya nanti yang rugi siapa? Anak-anak itu sendiri. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bila anak-anak tidak didampingi orang tua, juga bisa memberi pengaruh buruk kepada anak-anak sendiri. Misalnya karena menonton video. Nah, kalau kita sekarang ini ya, pengaruh teknologi informasi ya, smartphone atau handphone ya, anak-anak sekarang sangat lihai sekali, sangat pintar sekali menggunakan handphone, smartphone ya. Dengan apa? Video online, bermain game tanpa didampingi, anak-anak bisa jadi terlambat tidur, bahkan nonton TV sampai larut malam, dan juga menonton TV atau menonton game matanya sangat dekat sehingga merusak matanya sendiri. Akhirnya apa? Masih muda sudah pakai kacamata minus. Ini harus dijaga. Berapa lama kita bisa menggunakan handphone atau nonton TV? Ya jangan lama-lama. Ya jangan terlalu lama ya, setengah jam gitu ya, hal-hal yang penting. Dan tidak boleh terlalu dekat ke TV atau nonton HP. Jangan terlalu dekat matanya, nanti rusak. Ya. Jadi kalau dengan demikian akibatnya apa? Yang rugi anak itu sendiri. Ya, matanya rusak, bisa rabun, ya, minus dan lain-lain. Oleh karenanya anak-anak juga harus bisa menjaga diri, jangan terbuai dengan pengaruh teknologi informasi. Misalnya ya melihat game ya online, YouTube ya, dan lain-lain. Jadi harus dibatasi. Jadi anak-anak bisa menjadi lupa belajar karena asik nonton game ya, nonton TV, HP dan lain-lain ya. Itu semua harus dibatasi. Demikian pula informasi yang tidak disaring di dunia maya bisa membuat anak-anak jadi belajar hal-hal yang buruk. Nah ini kalau kita sekarang ya, bebas semua orang mendapatkan informasi ya, dari handphone ya, nonton. Akhirnya apa? Belum cukup usia anak-anak dia nonton itu sendiri. Akhirnya apa? Dia sendiri nanti yang rugi. Oleh karenanya disinilah juga anak-anak harus membatasi diri, juga orang tua harus mendampingi anak-anak supaya anak-anak jangan terlalu bebas menggunakan handphone ataupun bermain game dan lain-lain. Ya, jadi misalnya anak-anak melakukan perang, yaitu ulah dengan sengaja membuat orang lain kesal. Juga kecenderungan menggunakan kata-kata yang tidak sopan saat berbicara kepada orang lain. Ini harus dijaga. Jadi bila orang tua ingin mengetahui kegiatanmu, tentu Anda jangan merasa kesal atau marah kepada orang tua. Kadang-kadang ada anak-anak ya nonton dia, diawasi orang tua dia malah marah. Tapi di sini anak-anak harus patuh kepada orang tua. Itu dia. Itu bukan berarti mereka ingin usil dengan kegiatanmu, tapi karena orang tua tidak ingin Anda terkena dampak buruk dari perkembangan zaman. Orang tua seharusnya menjadi sahabat yang baik bagi anak-anaknya. Jadi orang tua itu sahabat yang baik bagi anak-anaknya ya. Oleh karena itu, marilah kita bergembira pada hari ini, Minggu tanggal 14 Februari, karena Tuhan memberikan sahabat-sahabat yang baik dalam kehidupan anak-anak.
yaitu orang tua, ya, keluarga, abang, dan semuanya itu adalah Anda harus benar-benar tekun. Maka Tuhan Yesus selalu menyertai Anda. Dan ingatlah Yesus yang mau menderita demi menyelamatkan umat manusia. Jadi kepada anak-anak kami, selalulah ingat bahwa janji Tuhan selalu ada dan tidak sia-sia. Maka kepada anak-anak kami, selalulah ingat bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Ingat, ya, ingatlah anak-anak supaya Anda punya kemauan untuk mau belajar, walaupun sekarang masa COVID-19, belajar online, ya, Anda harus tekun dan selalu patuh kepada orang tua dan selalu membaca firman Tuhan. Jadi kepada anak-anak kami, selalulah tiap bangun pagi, ya, berdoa, baca firman Tuhan, ingat nasihat orang tua, dan mau selalu membaca Alkitab dan juga belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, di sekolah minggu kita baru aja selesai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau pulang, tapi sebelumnya kita harus mengumpulkan persembahan dari di sekolah minggu. Jangan lupa disediakan persembahannya, nanti dikumpulkan ke orang tua, boleh diantarkan ke gereja. Kita bernyanyi lagu yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Setelah kita mendengarkan khotbah, mari kita tutup dengan doa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan khotbah-Mu, supaya khotbah ini bisa kami praktekkan dalam hidup
sehari-hari. Terpuji nama Tuhan, Tuhan berikan kami petunjuk agar kami bisa takut akan Tuhan dan kami selalu menyadari bahwa hidup ini adalah harus patuh kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, Tuhan berkati kami agar kami kelak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Semasa anak-anak Tuhan banyak godaan-godaan yang mengganggu kami, tetapi kami percaya pada Tuhan, maka Tuhan selalu menyertai kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa di sekolah minggu, ibadah setiap minggu. Jangan lupa diajak adiknya, diajak kakaknya, diajak papa mama. Ya, sampai jumpa minggu depan adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu.